Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa sahabat pecinta alur cerita film. Semoga kita sekeluarga dan seluruh orang-orang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dalam rahmatnya. Pada kisah kali ini menceritakan seorang pendekar pembunuh bayaran yang paling ditakuti banyak orang karena kekejamannya dalam membunuh para korbannya. Akan tetapi dia tersadar ketika menyelamatkan nyawa seorang bayi dari penguasa kejam. Bagaimana aksi brutal pembunuh bayaran ini menumpas para penghalangnya? Langsung saja. Awal kisah memperlihatkan seorang pria bernama Pai Xiang yang bergelar pendekar si anjing gila berbicara dengan sekelompok pembunuh bayaran dan perampok yang dipimpin pria yang bernama Chu Xiong. Pai Xiang mencurigai kelompok Chu Xiong telah mencuri perhiasan Persia beberapa hari yang lalu dan berniat akan mendapatkannya kembali dari tangan Chu Xiong. Ternyata Pai Xiang juga seorang pembunuh bayaran dan bekerja apa saja demi mendapatkan uang dari pemerintah. Chu Xiong yang tidak mengetahui siapa pria lusuh yang ada di depannya tampak menganggap remeh Pai Xiang dan mengatakan kalau pedangnya sudah banyak membunuh para pembunuh bayaran yang juga diikuti para anak buahnya mengambil senjata. Pai Xiang yang merasa keinginannya tidak dituruti, dia pun menghajar mereka semua. Setelah menghajar mereka semua, Pai Xiang memberitahu siapa dirinya sebenarnya yang membuat Chu Xiong ketakutan dan meminta ampun serta mengatakan kalau dia tidak pernah mengambil perhiasan Persia. Pai Xiang terkejut melihat kalau Chu Xiong membawa seorang wanita. Dia mengatakan kalau wanita itu lebih berharga daripada perhiasan yang diburunya. Dengan mengejutkan, wanita tersebut langsung membunuh Chu Xiong. Pai Xiang yang marah karena Chu Xiong buruannya langsung memukulnya dan pingsan. Pai Xiang kemudian membawa perempuan tersebut ke sebuah desa yang bernama Wanchu. Ternyata di sana juga ada dua orang pembunuh bayaran yang tampak kesal mengetahui kalau Pai Xiang si anjing gila kembali berhasil mendapatkan buruannya. Pai Xiang menyerahkan perempuan tersebut kepada orang yang menyewa menangkap Chu Xiong, seorang buronan kerajaan. Dia mengatakan kalau wanita ini yang telah membunuh Chu Xiong. Pria yang bernama petugas Wang mengatakan kalau wanita ini harus dilepaskan karena dia tidak bersalah, biarpun dia telah membunuh seorang buronan, sebab itu keputusan dari kerajaan. Tidak berselang lama, Bupati Wanchu datang yang bernama Gong mengatakan kalau wanita ini segera dipenjara karena dia seorang buronan penting kerajaan. Wanita yang bernama Lui Zhen terkejut dan ketakutan. Dia meminta pada Pai Xiang agar segera dibunuh daripada dipenjara. Pai Xiang pun bingung mendengar ucapan Lui Zhen. Bupati Gong dengan tersenyum memberikan sekantong uang perak pada Pai Xiang. Di tempat lain terlihat rombongan prajurit membawa seorang pejabat penting yang bernama Go Zhong. Dia seorang petugas kementerian dari ibu kota. Ternyata Pai Xiang mengenal mereka dan langsung menghindar dari mereka untuk jalan memutar. Salah seorang prajurit mengetahui kalau itu Pai Xiang. Tidak berselang lama, Pai Xiang telah berada di tempat judi. Dia ternyata seorang pecandu minuman keras dan selalu berjudi di tempat tersebut. Padahal dia selalu kalah dan dilempar keluar dari tempat judi. Di luar, Pai Xiang melihat beberapa pemuda membalak seorang anak kecil dan mencoba menghentikan mereka dengan sempoyongan karena mabuk. Sehingga dia dikeroyok para pemuda. Tidak lama kemudian, seorang pria datang dan langsung menghajar pemuda tersebut.
Ternyata mereka para prajurit yang bekerja dengan Go Xiong, sama-sama seorang prajurit waktu dulu dengan Pei Xiang. Melihat keadaan Pei Xiang yang memprihatinkan, pria yang bernama Han Lu mengatakan kalau dia berempat bekerja dengan Go Zong dan meminta agar menemuinya di rumah kediaman Go Zong. Pada tengah malam di tempat Lao Zhen di penjara, penjaga di sana terlihat akan berbuat senonoh pada Lao Zhen. Ternyata Han Lu dan teman-temannya telah berada di sana dan membawa Lao Zhen pergi. Terlihat Bupati Kong hormat pada mereka. Penjaga tadi langsung mereka habisi. Di luar, petugas Wong terkejut melihat Lao Zhen dibawa tanpa perintah dari kerajaan. Bupati Gong langsung menampar Wong, mengatakan jangan banyak bicara. Dia hanya terdiam melihat perilaku Bupati Gong. Pada pagi hari, terlihat Pei Xiang telah berada di rumah tabib wanita yang bernama Yinggu, mengatakan kalau tadi subuh seorang pengemis mengantarkannya ke sini karena pingsan. Yinggu segera mengobati semua lukanya. Ternyata dia mengetahui kalau Pei Xiang seorang pembunuh bayaran dan mau mencari informasi yang dibutuhkan Pei Xiang, tentunya dengan imbalan yang sepadan. Pei Xiang pun menyetujuinya. Dari rumah tabib Yinggu, dia langsung ke tempat Bupati Gong yang memberi pekerjaan pada Pei Xiang untuk menangkap 2 orang suami istri yang menjadi perampok berada di tepi desa Wanchu, bekerja sebagai pembuat batu bata. Tanpa kesulitan, Pei Xiang ke rumah orang tersebut. Ternyata Pei Xiang melihat mereka rakyat biasa yang tidak sedikit pun tampang seorang penjahat. Pei Xiang menyadari kalau dia telah dipermainkan Bupati Gong. Benar saja, Pei Xiang sengaja akan dibunuh 3 orang pembunuh bayaran yang diperintahkan Bupati Gong. Dengan terpaksa, Pei Xiang harus melayani mereka. 你回来。 Pei Xiang yang berhasil membunuh salah seorang dari mereka memilih segera pergi dari sana. Sesampai di tengah pasar, Pei Xiang masih diikuti 2 orang pembunuh bayaran yang harus menghadapinya di sudut pasar. Setelah mereka berdua dihabisi, Pei Xiang melihat kalau mereka membawa kertas buronan bergambar dirinya dan menyadari kalau itu perintah dari Bupati Gong. Pada malam hari, Pei Xiang langsung menobrak pintu rumah Bupati Gong yang membuatnya terkejut. Dengan hanya menggertak Bupati Gong, dia tampak ketakutan, mengakui surat perintah untuk membunuh Pei Xiang bukan dia yang membuatnya, akan tetapi pimpinan yang di atasnya, seorang petugas Kementerian Pusat yang bernama Gu Zong, serta berhubungan dengan Liu Zhen, wanita yang ditangkap Pei Xiang waktu itu. Setelah mendapatkan informasi dari Bupati Gong, Pei Xiang langsung pergi. Tidak lama kemudian, petugas Wong datang dan mengatakan pada Pei Xiang kejadian yang sebenarnya, kalau Liu Zhen memiliki informasi penting yang tidak diketahuinya. Kemarin malam, beberapa orang pendekar datang ke kantornya dan membawa Liu Zhen
yang diperintahkan seorang bawahan menteri dari pusat yang bernama Guzong. Petugas Wong tidak mengetahui untuk apa mereka membawa Liu Zhen. Mendengar informasi dari petugas Wong, Peishang langsung pergi. Keesokan harinya, terlihat Liu Zhen sehabis disiksa dan didatangi Guzong di penjara miliknya. Diketahui ternyata Liu Zhen sengaja kabur dari rumah menteri di kota dan memiliki seorang anak laki-laki dari hubungan gelapnya dengan seorang menteri. Liu Zhen mengetahui kalau Guzong memiliki rencana jahat dan tidak akan pernah menyerahkan anaknya pada Guzong. Dengan kesal, dia memotong kaki Liu Zhen. Di luar, ternyata Peishang telah berada di rumah Guzong untuk menemui Han Lu sesuai ajakannya waktu itu. Dari pembicaraan mereka, Peishang, Han Lu, dan teman-temannya dulu sama-sama anggota militer dari kerajaan sebagai panglima perang. Sewaktu perang usai, Peishang menghilang entah kemana. Han Lu dan temannya yang lain terpaksa bekerja sebagai pengawal Guzong untuk bertahan hidup. Han Lu mengira kalau Peishang menemuinya untuk ikut bekerja sama dengannya menjadi pengawal Guzong. Bahkan teman-teman yang lain terlihat senang mengira kalau Peishang ikut bergabung dengan mereka. Di dalam ruangan terlihat dua orang sedang bertarung di hadapan Guzong sebagai tontonannya. Bagi siapa yang kalah, dia akan menjadi santapan serigala peliharaannya yang sangat lapar. Yang menang akan diberi imbalan uang. Melihat perilaku Guzong, Peishang berpikir kalau dia lebih hina daripada binatang peliharaannya. Di hadapan Guzong, Peishang mengatakan kalau dia ke sini bukan untuk menjadi anak buahnya, akan tetapi ingin bekerja sama dengannya. Karena Peishang mengetahui rencananya yang menangkap wanita yang bernama Liu Zhen untuk sebuah rencana besar. Guzong yang juga mengetahui kalau Peishang dulunya seorang panglima perang yang sama dengan pengawalnya yang lain, menyuruh Peishang mencari anak laki-laki Liu Zhen yang disembunyikannya. Kalau tidak berhasil, Guzong mengancam akan memberikannya pada serigala peliharaannya. Peishang setuju dengan penawaran Guzong dan memberikannya sedikit uang sebagai imbalan untuk uang muka. Pada malam hari, Han Lu segera menemui pembunuh bayaran yang ternyata Han Lu yang memerintahkan mereka untuk membunuh Peishang. Dia mengatakan kalau sayembara yang diperintahkannya telah usai untuk memburu Peishang. Merasa tidak terima, mereka langsung menyerang Han Lu. Akan tetapi, mereka berdua dengan mudah dihabisinya. Di kediaman Yinggu, dia memberikan informasi yang didapatnya pada Peishang tentang Liu Zhen. Bahkan, Yinggu juga meminta agar Peishang berhati-hati dengan Guzong, sebab dia bukan orang sembarangan. Peishang meminta maaf pada Yinggu telah membawanya terlalu dalam pada urusannya. Akan tetapi, Yinggu mengatakan kalau dia bisa menjaga diri. Untuk urusan mencari anak Liu Zhen, mereka membuat rencana menyewa para pengemis dan orang telantar. Karena dengan cara itu, sangat kecil kemungkinan untuk diketahui para mata-mata yang mencoba menghambat usaha pencarian mereka. Tidak butuh waktu lama, akhirnya Peishang berhasil menemukan anak Liu Zhen melalui seorang anak kecil yang berasal dari luar desa Wonsu. Akan tetapi, seorang assassin mengikuti Peishang dan langsung kabur. Anak tersebut mengantar Peishang ke rumahnya dan bertemu dengan orang tuanya, seorang janda beranak dua. Dia mengaku disuruh Liu Zhen merawat anaknya sampai dia kembali dengan imbalan sejumlah uang yang dijanjikannya. Ibu tersebut mengira kalau Peishang ayah dari anak Liu Zhen dan mengajarkannya cara mengurus anak. Saat akan pergi, si ibu mengejar Peishang untuk memberikan sebuah cermin perak mainan si bayi dari ibunya. Dalam perjalanan, terlihat Peishang tampak kebingungan merawat anak Liu Zhen karena ini baru pertama kali dia merawat anak. Bahkan dia memaksa orang lain untuk menyusui anak Liu Zhen. Saat berada dengan si bayi dan tidur, dia merasakan hal yang berbeda. Bahkan tidur Peishang pun tampak pulas bersama si bayi. Tidak berselang lama, assassin yang ditemuinya kemarin memberikan surat pada Peishang dari petugas Wong yang berisi informasi penting tentang Liu Zhen dan anaknya. Di kota, dulunya seorang menteri yang bernama Li Chanqi mengangkat Liu Zhen menjadi penarinya
dan memiliki anak dari menteri tersebut. Seorang peramal mengatakan kalau suatu hari nanti anak Liu Zhen akan menjadi seorang kesatria besar yang akan melindungi Tiongkok. Karena itu, Guzong tidak ingin itu terjadi dan berniat akan membunuh Liu Zhen dan anaknya. Saat pergi ke usahawan Chu waktu itu, dia beralasan akan mencari Liu Zhen dan anaknya pada menteri Li Chan. Padahal sebenarnya dia berniat akan membunuh Liu Zhen dan anaknya. Dia mempercayai ilmu hitam. Jika anak Liu Zhen dibunuh saat bulan purnama sebagai tumbal, percaya akan mendapat keberuntungan yang dimiliki anak Liu Zhen kemudian hari. Bei Xiang tidak menyangka kalau Guzong lebih kejam daripada binatang. Pada pagi hari, Bei Xiang tetap membawa bayi Liu Zhen ke rumah kediaman Guzong. Ketika penjaga membawa serigala dan menggonggong, bayi Liu Zhen langsung menangis dan membuat Bei Xiang mengaum dan membuat serigala tersebut takut dan pergi. Salah seorang pengawal membawa bayi Liu Zhen yang membuat Bei Xiang harus pergi, merasa kalau urusannya telah selesai. Akan tetapi, kuda Bei Xiang tidak mau mengikutinya yang mengetahui bayi Liu Zhen berada dalam bahaya. Menyadari insting peliharaannya, Bei Xiang kembali mengambil bayi tersebut dan segera kabur. Han Lu yang baru datang terkejut melihat pengawalnya telah tumbang, menyadari kalau Bei Xiang telah ingkar janji. Bei Xiang segera membawa bayi Liu Zhen ke rumah tabib Yin Gu yang membuat dia sangat khawatir jika menyembunyikan bayi tersebut di rumahnya. Bei Xiang mengatakan kalau dia merasa keberadaan bayi Liu Zhen di sana akan membahayakannya. Bei Xiang meminta Yin Gu mengobatinya untuk bersiap menghadapi orang-orang yang ingin merebut bayi Liu Zhen. Saat tertidur, dia bermimpi ketika dulu dia diperintahkan mengeksekusi mati satu keluarga di sebuah desa yang dia yakini kalau mereka tidak bersalah. Sebab itu, Bei Xiang keluar dari prajurit kerajaan. Setelah sadar, Bei Xiang meminta izin untuk keluar dan berpesan jika pagi hari dia tidak kembali, tolong bawa bayi Liu Zhen ke tempat aman. Karena Bei Xiang ingin mendengar dia menjadi dewasa. Bei Xiang terlebih dahulu pergi menemui petugas Wong. Dia segera mengantar Bei Xiang ke tempat di mana Liu Zhen dipenjara oleh Guzong. Petugas Wong juga mengatakan kalau dia telah mengirim surat ke kantor pusat di kota memberitahu kejahatan yang dilakukan Guzong saat berada di Wanchu. Karena dia tidak ingin melihat kesewenang-wenangan berkuasa di desa kelahirannya. Bei Xiang segera masuk ke dalam bangunan penjara tempat Liu Zhen ditahan oleh Guzong. Di luar penjara, Han Lu memergoki petugas Wong dan tentu saja menghabisinya. Di penjara, terlihat seorang pendekar sengaja disewa Guzong untuk menjaga Liu Zhen. Mereka berdua saling mengenal sama-sama pendekar yang tergiur dengan uang dari orang yang menyewa mereka. Mengetahui keinginan Bei Xiang akan membebaskan Liu Zhen, mereka berdua harus bertarung. Bei Xiang akhirnya melumpuhkan si rambut pirang dengan pisau pendeknya. Sebelum tewas, pendekar berambut pirang menanyakan pada Bei Xiang mengapa dia bisa berubah yang tidak mempedulikan uang. Akan tetapi, Bei Xiang diam dan pergi. Akhirnya, Bei Xiang menemukan Liu Zhen dengan luka yang sangat parah. Dia memperlihatkan cermin perak yang diberikannya pada anaknya. Liu Zhen menanyakan di mana anaknya. Menjawab kalau anaknya berada di tempat yang aman. Liu Zhen pun langsung meninggal. Bei Xiang segera ke tempat kediaman Han Lu. Ternyata dia menemukan petugas Wang telah dibunuh Han Lu. Tanpa Bei Xiang sadari, temannya sendiri telah berada di sana dan langsung menyerang Bei Xiang yang tanpa membalas.
Hanlu yang melihat salah satu anggotanya tidak mau membunuh Peishang, dia langsung membunuhnya. Peishang terkejut kalau Yinggu telah berada di sana dan tentunya bayi Liu Zhen telah mereka dapatkan. Sehingga Peishang pun langsung lari dan melompat ke jurang. Di luar kediaman Hanlu, Bupati Gong langsung dibunuh Hanlu karena telah terlalu banyak mengetahui sepak terjang Guzong. Keesokan harinya di kediaman Hanlu, para warga yang disewanya sibuk membuat menara yang diperintahkan Guzong. Salah seorang prajurit Hanlu mengatakan kalau mayat Peishang tidak ditemukan di dalam jurang. Malam hari, Peishang menerobos masuk ke ruangan Yinggu ditahan yang ketakutan kalau Peishang akan menghabisinya. Ternyata Yinggu tidak diapa-apakan, bahkan meminta agar Yinggu terus hidup untuk menjaga bayi Liu Zhen. Dengan penuh amarah, Peishang pergi ke sebuah kuburan dan menggalinya. Ternyata itu senjata dan baju zirah Peishang yang sengaja dikuburnya. Di kediaman Hanlu, mereka mengadakan upacara pengorbanan bayi Liu Zhen sesuai ramalan paranormal agar keberuntungan bayi tersebut pindah kepada Guzong. Tanpa mereka sadari, Peishang datang ke acara tersebut menggunakan perlengkapan baju zirah perangnya. Peishang meminta sahabatnya dahulu agar tidak menghalanginya untuk menghentikan ritual tersebut. Akan tetapi mereka tidak mau. Dengan terpaksa, Peishang menghadapi mereka tanpa menahan diri. Ketika kedua sahabat Peishang tidak berdaya, tiba-tiba pendekar tombak yang di sawah Guzong langsung membunuh mereka berdua. Dia mengatakan kalau mereka berdua adalah pendekar lemah. Peishang langsung menyerangnya. Saat pertarungan, Peishang melihat penyihir meletakkan bayi di atas tempat yang dinyalakan api. Dengan cepat, Peishang langsung melempar pendekar tersebut ke dalam kolam dan langsung membunuh penyihir dan menyelamatkan si bayi. Dengan penuh amarah, Peishang segera menghajar pendekar tombak dan membunuhnya. Akhirnya, Peishang bertemu dengan Hanlu yang membuat dua panglima perang ini betul-betul saling melumpuhkan. Semula, terlihat Peishang tak mampu menghadapi pedang api milik Hanlu, bahkan membuat pedangnya patah. Tanpa Hanlu ketahui, Peishang mengeluarkan ilmu yang jarang dia gunakan. Dengan gerakan yang sangat cepat, dia membuat Hanlu tewas seketika. Peishang akhirnya pergi dari sana dengan bayi Liu Zhen. Keesokan paginya, Guzong terbangun dan mendengar suara bayi Liu Zhen yang masih hidup. Dia tidak menemukan seorang pun prajurit penjaganya. Ketika Guzong akan memegang bayi Liu Zhen, Peishang langsung mematahkan tangannya. Dengan situasi tersebut, Guzong meminta agar mengampuninya dan memberikan Peishang uang berapapun yang dia mau. Akan tetapi, Peishang langsung memotong kakinya seperti yang dilakukannya pada Liu Zhen. Peishang segera pergi bersama bayinya. Guzong yang terus marah dan berteriak mengancam akan membunuh Peishang. Karena darah yang berasal dari aroma tubuh Guzong, serigala peliharaannya datang dan membunuhnya. Akhirnya, Peishang pun terus berjalan mengikuti petunjuk dari jari si bayi dan film pun berakhir.
Terima kasih sahabat telah menyaksikan alur cerita film sampai selesai. Semoga dengan cara saya membawakan alur cerita film, sahabat semuanya dapat terhibur. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.